Tapi kemudian kami ingin menuntut keadilan ketika hak-hak seorang. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa, setelah sebelumnya saya menyampaikan bagaimana benang merah antara FPI, Front Pembela Islam, atau para kombatannya dan atau para eksponennya, kita melihat benang merah antara FPI, kemudian gerakan Al-Khairat dan PKS pada tayangan sebelumnya. Maka pada kali ini saya ingin membuat sebuah analisis terkait dengan tuntutan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang hari ini sedang ramai-ramai dilakukan atau digelorakan oleh saudara-saudari kita di kawasan Sulawesi yang kelihatannya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Dan Gus Fuad Pleret sendiri bukannya tidak mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak yang bisa kita lihat dari banyak sekali tayangan di media sosial terkait dengan dukungan, bukan pada kalimat verbalnya yang saya sendiri menyesalkan ya, tetapi pada substansinya, yaitu penolakan gelar kepahlawanan atas Idrus Salim Al-Jufri dan juga pengangkatan beliau sebagai warga negara Indonesia yang sebagian pihak melihat itu sebagai suatu tindakan yang cacat hukum, mengingat beliau tinggal cukup lama di Indonesia, sekitar 30 tahunan atau 30 tahunan, mengingat bila dihitung dari setengah usianya dari kepindahannya ke Indonesia, dan itu pun belum melihat dari bagaimana perjuangan beliau itu terbangun ya, yang sangat didukung oleh ulama dan para agnia yang ada di tempat beliau tinggal. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita menelisik bahwasanya pasal pencemaran nama baik dan pasal penghinaan itu merupakan delik aduan ya. Ketika delik aduan, maka yang bisa dilakukan, yang bisa melakukan pelaporan itu hanyalah dari korbannya. Dan mengingat korbannya sudah meninggal dunia, ini menjadi sebuah kesulitan baru. Permasalahan yang kemudian timbul hari ini adalah bahwa pelaporan ini atau pasal ini kemudian ada celah, saya melihat dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang entah karena sedang menunggu momentum yang jika diambil ini jelas tidak tepat ya. Momentum apa? Momentum melakukan kerawanan sosial atau kerawanan keamanan dengan mengajak sebagian pihak yang tidak tahu duduk perkaranya untuk melakukan aksi turun ke jalan, menjadikan eksponen dari Al-Khairat sendiri sebagai organisasi yang dikesankan seperti Front Pembela Islam, gerakan-gerakannya dan cara mainnya dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia terkait dengan hal nasab dari awal, mengingat ini adalah suatu tindakan ilmiah dan dilakukan pendekatan dengan secara ilmiah, maka ini mendapatkan sambutan dan tidak ada masalah. Dan ketika ini dianggap sebagai suatu peristiwa hukum, maka sangat terbuka untuk dilakukan pelaporan. Misalnya tuduhan Habib bukan keturunan Rasulullah, ini kan suatu stigma, suatu justifikasi yang saya kira sangat sensitif, dan ini seharusnya sudah dilakukan pelaporan ini gitu ya, tuduhan ini, tapi kan tidak dilakukan gitu loh. Kemudian ketika ada misalnya tuduhan masalah makam palsu, kemudian literatur yang takrib itu yang ditahrif, yang dipalsukan dan lain sebagainya, termasuk misalnya apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya terhadap sanad keilmuannya, dan ini juga mendapatkan tanggapan yang saya kira tidak berarti gitu lah dari kalangan Ba'alawi.
masyarakat seharusnya melihat ini gitu loh. Melihat ini sebagai peristiwa ilmiah yang tidak usah panas hati, tidak usah terlalu terlalu reaksional. Dan jika memang itu merupakan peristiwa hukum, ya lakukan secara tindakan hukum, bukan tindakan sosial masyarakat mengajak orang-orang turun ke jalan sebagaimana aksi-aksi yang biasa dilakukan oleh FPI gitu loh. Karena nanti akhirnya satu, selain menjadi kerawanan sosial dan tidak membuahkan apapun, tidak mewariskan apapun bagi orang-orang yang terlibat gitu. Selain ya sakit hati, capek. Ingat peristiwa 212 dan hasilnya hari ini seperti apa. Gitu. Saya sangat berharap kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menenangkan diri, dan bagi para kaum habaib, ingat yang tidak ada warga negara Indonesia atau pribumi asli yang membenci kalian, tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang tidak disukai itu hanya perilakunya saja, yang tidak disukai perilakunya, dan itu bisa diperbaiki gitu loh. Misal masalah bagaimana yang setelah saya bahas kemarin itu terkait dengan kewarganegaraan, jawab saja. Apakah memang Anda, leluhur Anda itu sudah melakukan tindakan administrasi negara, mendaftarkan? Karena bagaimanapun kalian semua itu adalah keturunan Yaman yang didatangkan Belanda, dan sejarah menyatakan itu gitu loh. Silakan dibantah gitu secara ilmiah gitu. Dan ketika misalnya bahwa kalian punya masalah administrasi di negara Indonesia, ya daftarkan. Toh sekarang di Kemenkumham itu terbuka, mumpung kalian belum mati gitu loh. Nanti kasihan anak-anak kalian gitu. Karena menjadi warga negara Indonesia dari warga negara asing tentu perlu proses, baik dari kalangan Tionghoa, kalangan India, kalangan Hadromi, orang-orang Tarim yang didatangkan ke Indonesia. Ini tentu butuh proses, dan sebagian dari warga keturunan itu sudah melakukannya gitu loh, sudah melakukannya. Seperti orang-orang Tionghoa itu sudah melakukannya. Ingat PP nomor 10 itu ya, PP nomor 10 tahun 60-an kalau tidak salah. Itu sudah jelas menyatakan dan sudah diratifikasi dan sebagainya, sampai hari ini diturunkan undang-undangnya. Tidak ada perubahan yang signifikan begitu. Kasihan nanti anak-anak kalian ketika ketahuan dan sudah menjadi PNS, pejabat publik, pejabat politik. Ini tentu menjadi masalah gitu loh, dan bisa dipermasalahkan. Bukan hanya bagi keturunan Yaman, baru-baru ini juga ada keturunan yang lainnya gitu. Nah, kalau masalah kepahlawanan, saya kira itu juga bukan merupakan suatu hal yang harus dipaksakan gitu loh. Segala ketentuan kan sudah jelas dalam aturan di Indonesia. Semua aturannya sudah jelas, sudah terang saya kira, dan tidak harus gitu loh. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya juga apa? Hanya ingin melakukan pembuktian bahwa kalian itu berkontribusi, tidak usah mulu-mulu, tidak usah harus menjadi pahlawan untuk hidup di Indonesia. Tidak harus menjadi pahlawan gitu. Menjadi warga negara Indonesia saja bagi saya sudah merupakan suatu keberkahan, sudah menjadi sebuah kemuliaan, suatu kebanggaan gitu. Dan kita semua saya yakin menjadi pahlawan selama kita itu menjadi orang yang baik di negara kita. Tidak harus ada tidak harus ada pembuktian, tidak harus ada pengakuan gitu loh dari negara. Nah, ini yang justru hari-hari ini menjadi menjadi rasan-rasan, menjadi gibah di masyarakat Indonesia. Kok ngotot sekali menjadi pahlawan, kok ngotot sekali menjadi mendapatkan pengakuan dari negara, sementara kiprahnya kalau dalam konteks Idrus bin Salim Al-Jufri itu kan ya tidak seberapa lah gitu, tidak seberapa. Kalaupun iya, ya silakan saja, tetapi tempuh cara yang benar, gitu loh. Ini sebelum semuanya menjadi hal yang melebar. Dan saya kira seperti MUI, kemudian PBNU, Muhammadiyah sudah menyatakan sikap kok terkait masalah ini, terkait siapa habaib itu, gitu loh. Dan itu tidak mendapatkan respon yang liar seperti mungkin dari kalangan Nahdiyin. Dan saya kira ini juga jangan sampai pemerintah menjadikan hal yang sifatnya kebangsaan seperti ini menjadi komoditas politik gitu loh. Kalau dianggap ini sebagai sebuah komoditas dan peristiwa politik, ini tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai selamanya, dan justru akan menimbulkan polarisasi di masyarakat, menjadi sebuah
kerawanan sosial, kerawanan keamanan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira ini sudah jelas gitu loh. Dan saya masih menyayangkan jika banyak netizen yang kemudian tidak terima dengan kenyataan yang ada, bahwa ini merupakan peristiwa ilmiah gitu. Jika toh ada peristiwa hukum, itu sudah selayaknya ditempuh secara tindakan hukum. Dan sekali lagi dalam kasus Fuad Pleret itu jelas peristiwanya, deliknya aduan, yang menjadi korban sudah meninggal dunia. Dan kemudian kalau dijadikan ini sebagai aksi sosial, yang dirugikan banyak, terutama para pelakunya gitu. Para pelakunya dirugikan. Kenapa? Ya karena nantinya akan menjadi bahan tertawaan gitu. Jadi tertawaan, bahan gunjingan, kok reaksional begitu gitu loh. Kenapa gitu? Menyentuh sesuatu yang vital di dalam kehidupan gitu. Kan itu pertanyaannya gitu. Jadi sebelum semuanya berjalan lebih jauh, sebaiknya dipikirkan ulang. Meskipun berpikir akhir-akhir ini menjadi suatu barang yang sangat mewah ya di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu ya untuk teman-teman sekalian, kawan-kawan semuanya, untuk bisa bersikap bijaksana, bisa bersikap realistis lah di dalam menghadapi atau fenomena kebangsaan yang ada akhir-akhir ini. Saya kira itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.